Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dan Bapak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita mulai presentasinya, di sini kami nantinya akan menjelaskan tentang contoh dan praktik analisis data evaluasi kurikulum. Yang mana contoh dan praktis analisis data evaluasi kurikulum ini merupakan salah satu bagian dari mata kuliah manajemen kurikulum PAI dasar dan menengah. Apakah kamu sudah siap? Sudah. Oke, kita lanjut. Nah, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak aruf. Jadi, izinkan kami kelompok 19 memperkenalkan diri. Di sini ada saya, Mega Ajiwikda, dan rekan saya, Misbah Almunir. Izin membersamai teman-teman ya dalam beberapa menit ke depan. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Misbah Almunir. Kami dari kelompok 19 ingin mempresentasikan contoh dan praktik analisis data evaluasi kurikulum PAI. A. Pengertian analisis data evaluasi kurikulum PAI. Analisis data merupakan upaya atau cara untuk mengolah data menjadi sebuah informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan. Analisis data bertujuan untuk mendeskripsikan data sehingga dapat dipahami dengan mudah. Dalam arti luas, evaluasi merupakan suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Maka dapat disimpulkan bahwa analisis data evaluasi kurikulum PAI merupakan sebuah kegiatan mengolah data berupa proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif pemecahan masalah terkait dengan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran PAI untuk mencapai tujuan bagi para guru. B. Contoh analisis data evaluasi kurikulum PAI. Contoh dari analisis data dan evaluasi kurikulum PAI di sini ada contoh yaitu pelaksanaan manajemen kurikulum PAI dalam pembentukan karakter kelas 5 di SD Sirate Baitur Rahman. 1. Proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar PAI. Proses pelaksanaan KBM PAI dengan tujuan pembelajaran pada materi nama-nama kitab Rasul dan Al-Quran Allah, yaitu setelah mengikuti KBM, siswa diharapkan mampu menunjukkan sikap iman, beralak mulia, dan taat berbeda. Dalam pemahaman materi, siswa disisipkan nilai-nilai religius, yaitu nilai iman. Siswa diajarkan meyakini keberadaan kitab-kitab suci Allah yang diturunkan kepada Rasulullah. Nilai ibadah yaitu siswa diajarkan mampu membaca dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, dan nilai akhlak yaitu siswa diajarkan meneladani sifat-sifat Rasulullah yang berupa kitab suci Allah. Kemudian siswa mempraktekkan membaca ayat-ayat Al-Quran sebelum melaksanakan proses belajar mengajar untuk meyakini kebesaran Allah dan meneladani sifat-sifat Rasulullah yang menerima kitab suci Allah. 2. Evaluasi manajemen kurikulum PAI dalam pembentukan karakter siswa kelas 5. A. Evaluasi atau penilaian yang dilakukan penting berfokus pada manajemen kurikulum PAI. Pertama, pihak kepala sekolah dan mata kurikulum memantau langsung terkait pengelolaan atau manajemen kurikulum PAI. Maka kurikulum pula langsung mengarahkan guru mata pelajaran PAI sebelum menjalankan KBM, dapat RPP, Prota, Promes, dan Jurnal, sehingga tersusunlah dengan berapi rencana kegiatan belajar mengajar yang kondusif dan mencapailah tujuan pembelajaran. B. Evaluasi pembentukan karakter siswa. Penilaian untuk pembentukan karakter siswa pihak sekolah SD Sirate Baitur Rahman melakukan pemantauan secara langsung terhadap perilaku siswa setiap hari di lingkungan sekolah dalam menaati peraturan tata tertib sekolah dan memantau pula di lingkungan luar sekolah ataupun keluarga dengan kontribusi dengan wali murid terdapat buku tata tertib yang berfungsi untuk dipahami dan ditaati setiap siswa dan buku kendali yang berguna untuk menjalin komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua siswa terkait perkembangan siswa baik secara kognitif, efektif maupun psikomotorik, dan sebagai sarana untuk memberikan masukan yang konstruktif antara sekolah dengan orang tua siswa sehingga tercapailah implementasi dari materi yang disampaikan guru dengan membentuk karakter siswa yang berkualitas.
C. Analisis hasil data. Implementasi kurikulum PAI dimasukkan dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa, seperti 1. Manajemen kurikulum PAI. Pembentukan karakter siswa kelas 5 SD Inisiatif Baitur Rahman. Manajemen kurikulum adalah suatu proses yang menjadi acuan dalam implementasi proses kegiatan belajar yang efektif dan efisien, sehingga dapat mencapai keberhasilan tujuan kurikulum. Terdapat ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisan, pelaksanaan, dan informasi. 2. Evaluasi kurikulum PAI SD Inisiatif Baitur Rahman terfokus pada pembelajaran dan sikap keteladanan. Seperti pertama, kepala sekolah maka kurikulum mengadakan pengawasan terhadap kedisiplinan guru dalam membuat administrasi guru dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran, lalu program semester, program tahunan, dan juga dibagi. Bahkan guru harus menyatakan referensi sumber belajar yang dibutuhkan pada saat mengajar, serta wakil siswaan mengawasi terkait kedisiplinan siswa dalam mentaati tata tertib. Evaluasi yang dilaksanakan SD Inisiatif Baitur Rahman untuk pembentukan karakter siswa antara lain evaluasi pembentukan karakter siswa SD Inisiatif Baitur Rahman Semarang, kegiatan siswa di sekolah dalam mentaati tata tertib dan proses pengaktualisasian materi pembelajaran seperti bersalaman, mencium tangan, dan mengucap salam saat pagi hari. Membiasakan bersuci dari hadas kecil dengan berwudu, membiasakan azan dan sholat berjamaah, dan membiasakan berinfak setiap hari Jumat. Laporan observasi guru dengan media juga dibagi terkait sikap atau perilaku siswa selama proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Oke, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktik analisis data evaluasi kurikulum, yang mana ada 4 yang harus kalian pahami ya. Yang pertama yaitu evaluasi konteks. Nah, evaluasi konteks ini merupakan penggambaran dan spesifikasi tentang lingkungan program, kebutuhan yang belum dipenuhi, karakteristik populasi, dan sampel dari individu yang dilayani, serta tujuan program. Yang kedua, evaluasi input atau masukan. Evaluasi masukan itu membantu untuk mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, evaluasi proses atau biasanya evaluasi proses ini digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasinya. Nah, dan dia juga menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Next. Nah, yang keempat itu adalah evaluasi produk. Evaluasi produk ini merupakan penilaian yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian yang telah ditetapkan. Data yang dihasilkan akan sangat menentukan apakah program diteruskan, dimodifikasi, atau dihentikan. Penjabaran analisa evaluasi model CIPP ini. Nah, ini ada tabel yang mana ini ada aspek evaluasi, kedua ada tipe keputusan, dan yang ketiga ada jenis pertanyaan. Nah, contohnya dari konteks evaluasi ini ya. Terus ini tipe keputusannya, ini keputusan yang terencana. Jadi konteks evaluasi ini keputusan terencana. Kemudian jenis pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? Ini contoh dari pertanyaannya gitu ya. Apa yang harus dilakukan terkait pembelajaran ini gitu ya, model pembelajaran ini gitu. Yang kedua ada input evaluasi. Input evaluasi ini keputusannya itu terstruktur gitu. Nah, jenis pertanyaannya itu biasanya bagaimana kita melakukan. Kemudian yang ketiga ada proses evaluasi. Nah, tipe keputusan ini biasanya keputusan implementasi atau penerapan gitu ya. Jenis pertanyaannya apa yang dilakukan sesuai rencana. Jadi kan kita harus merencanakan. Kemudian apa yang harus dilakukan gitu loh, agar itu tuh sesuai dengan rencana.
Dan yang terakhir produk evaluasi, yang mana dia itu keputusan yang telah disusun ulang. Nah, jadi dari kita menyusun dari awal sampai akhir, apakah itu nanti akan berhasil gitu. Next. Dari contoh di atas, maka dapat disimpulkan mengenai hasil analisis data berdasarkan CIPP sebagai berikut. Jadi kita kan tadi mengambil salah satu sampel di SD J. Isriati Baitur Rahman 2 Semarang gitu ya, di jurnal yang saya dapatkan. Nah, konteks evaluasinya itu manajemen kurikulum PAI dalam pembentukan karakter siswa kelas 5 SD Haji Isriati Baitur Rahman 2 Semarang, yaitu dengan cara perencanaan kurikulum PAI, perencanaan sekolah yang dilakukan dengan identifikasi masalah atau analisis data, menganalisis kebutuhan masyarakat dalam proses perencanaan kurikulum PAI dengan cara mengidentifikasi perilaku masyarakat lingkungan sekitar sekolah. Nah, langkah-langkahnya itu yang harus dilakukan tuh apa aja? Nah, di sini ada 4. Yang pertama, perencanaan kurikulum PAI. Yang kedua, pengorganisasian kurikulum PAI itu sendiri. Yang ketiga, pelaksanaan kurikulum PAI dalam pembentukan karakter siswa. Dan yang terakhir, evaluasi kurikulum PAI dalam pembentukan karakter siswa. Dan yang kedua adalah input evaluasi. Input evaluasi ini yang pertama ada 2 ya. Yang pertama, manajemen kurikulumnya. Yang A, pihak kepala sekolah dan wakil kurikulum memantau langsung terkait pengelolaan atau manajemen kurikulum PAI. Yang kedua, Bapak Kepala Sekolah terkadang masuk ke dalam ruang kelas pada saat proses pembelajaran. Nah, untuk memantau kesesuaian RPP yang dibuat oleh guru PAI tersebut dengan proses KBM yang berlangsung. Kesesuaian cara pengajarnya gitu loh. Jadi, Kepala Sekolah SD Haji Isriati Baitur Rahman 2 ini beliau melakukan survei langsung gitu ya ke kelas 5, yang mana dalam kurikulumnya itu kan gurunya sudah merancang apakah itu sesuai dengan RPP yang telah dibuat oleh gurunya tersebut atau tidak. Yang ketiga, penilaian hasil belajar siswa yang dilakukan guru setiap selesai materi yang disampaikan dalam 1 jam mata pelajaran, seperti PR, pekerjaan rumah, ulangan harian, dan yang dilakukan oleh guru setelah materi dalam 1 bab selesai atau pada akhir bulan. Dan yang kedua, ada pembentukan karakter siswa, yang mana penilaian untuk pembentukan karakter siswa, pihak sekolah ini tuh melakukan pemantauan secara langsung terhadap perilaku siswa setiap hari di lingkungan sekolah dalam mentaati tata tertib, dan memantau pula di lingkungan keluar sekolah ataupun keluarga dengan berkonsultasi dengan wali murid gitu ya. Jadi mereka itu nggak hanya memantau siswa di dalam lingkungan sekolah, jadi mereka juga memantau di luar lingkungan sekolah. Yang selanjutnya adalah proses evaluation. Kegiatan berdasarkan hasil evaluasi dilaksanakan oleh guru dan staf yang ada dengan tujuan ditunjukkan oleh laporan hasil penilaian siswa pada aspek manajemen kurikulum serta laporan observasi guru dengan media jurnal pribadi terkait sikap atau perilaku siswa selama proses kegiatan belajar mengajar di kelas atau aspek pembentukan karakter siswa. Dan yang terakhir, produk evaluasi. Nah, ini itu kan dengan pelaksanaan alternatif hasil evaluasi sekolah itu didapatkan peserta didik lebih memiliki sifat karakter atau kebiasaan yang baik. Jadi tujuan dari semua ini itu tujuannya itu ini. Peserta didik itu lebih memiliki karakter dan kebiasaan yang baik yang ditunjukkan dalam berbagai bentuk sikap sosial, spiritual, pengetahuan dan keterampilan. Nah, mungkin cukup sekian dari kami. Jika masih terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.